Penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 telah dimulai. Dapatkan potongan 75% untuk dana partisipasi pendidikan atau yang dikenal dengan DPP selama periode pendaftaran bulan September dan Oktober 2020. Sekolah Metodis 2 sangat optimis dengan strategi dan infrastruktur yang telah dibangun. Kami akan mempersiapkan rencana-rencana kegiatan belajar mengajar untuk menjangkau generasi berikutnya untuk siap menghadapi masa depan mereka dalam dunia digital. Ada banyak yang bertanya apakah sekolah secara online tepat untuk anak-anak TK. Pola pendidikan jarak jauh merupakan hal yang tidak bisa kita hindari. Maka sangat penting bagi kita untuk mulai membiasakan anak-anak kita, secara khusus mereka yang ada di usia TK untuk mulai belajar secara online. Kualitas akan tetap sama, namun cara mungkin berbeda. Yang kami persiapkan adalah anak terbiasa dengan belajar dari rumah, terbiasa menggunakan peralatan elektronik, dan membentuk pola kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Hasilnya nanti, anak-anak yang akan melanjutkan ke tingkatan SD sudah terbiasa dengan pola belajar secara online. Dapat duduk tenang di depan perangkat elektronik dan memiliki rasa ingin tahu sebagai pembelajar yang mandiri. Hal yang menyenangkan dari sistem pembelajaran online di SD Metodis 2 adalah cara belajar yang fleksibel. Kami mengerti papa mama sebagian juga bekerja dari pagi sampai sore hari. Jadi, kendala seperti itu pun tetap dapat dikonsultasikan kepada guru-guru kami. Kita akan atur waktu tertentu untuk tetap dapat bertemu tatap muka dengan anak. Bahan ajar untuk anak-anak akan kami berikan setiap bulannya. Field trip akan berjalan secara online. Proyek kreatif juga akan tetap kita lakukan bersama dengan anak-anak. Dan katanya akan ada teater boneka eksklusif yang dipersiapkan guru-guru untuk anak-anak TK SD Metodis 2. Tayang perdana buat anak-anak kita melalui platform YouTube Metodis 2. So, nantikan ya! Yang kami jamin adalah kualitas pembelajaran yang dilaksanakan baik secara offline maupun secara online akan tetap sama, bahkan lebih baik. Kami juga sangat terbuka dengan masukan dan saran. Orang tua tetap dapat terlibat dan mendampingi proses pembelajaran anak secara online. Akan ada kuesioner yang kami bagikan di setiap akhir bulan untuk mengetahui input dari orang tua dan juga sebagai evaluasi terhadap pembelajaran online yang sekolah lakukan. Apabila ada kendala teknis seperti perangkat elektronik yang bermasalah, akses internet yang terkendala, dan anak mengalami kesulitan dalam menghadapi ujian, jangan panik, tetap ceritakan kepada kami. Guru akan berperan sebagai mentor. Anak-anak akan kami dorong menjadi pembelajar yang mandiri. Selama 3 tahun di SMA Metodis 2, kami berfokus membekali anak-anak dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan di perguruan tinggi. Semua informasi tentang perguruan tinggi, baik jalur beasiswa maupun reguler, akan selalu kami sampaikan. Akan ada pameran pendidikan perguruan tinggi secara online, webinar khusus dengan universitas-universitas yang berkualitas yang bekerja sama dengan kami. Pembelajaran online memungkinkan kita mengajar dan belajar dari tempat tertentu. Artinya adalah kita tidak perlu untuk mengeluarkan atau bolak-balik ke satu tempat, dan juga kita tidak perlu juga terbatas dengan satu jadwal yang begitu kaku. Itu berarti selain kita menghemat waktu, kita juga menghemat uang. Ada yang bertanya, kalau di SMK Metodis 2, anak-anak nanti prakteknya bagaimana? Tenang, kami sudah menyiapkan cara agar pembelajaran praktek tetap akan terlaksanakan. Akan ada jadwal kelompok kecil yang kami atur dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Konsep pendidikan tradisional memang telah berubah secara radikal, secara khusus selama masa pandemi ini. Hadir untuk belajar di ruang kelas bukan lagi menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Siap-siap kita akan masuki revolusi pendidikan secara online. Sekolah Metodis 2 tetap siap!
Online Student Project Fair. Halo Papa Mama dan seluruh teman-teman yang menyaksikan, apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sudah 6 bulan terakhir kita mengurangi kegiatan di luar rumah untuk bersama-sama mendukung negara kita mencegah penyebaran virus COVID-19. Namun, sebagai seorang pendidik, saya sangat berharap bahwa upaya kita sebagai orang tua untuk mendidik dan menyekolahkan anak tidak putus. Karena bagaimanapun pendidikan harus terus berjalan agar anak kita tetap dapat bertumbuh dan belajar. Selama 3 bulan terakhir di TK Metodis 2, kami bersama-sama orang tua telah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online. Masih banyak ide dan kreativitas yang akan terus dikerjakan bersama anak-anak. Namun, malam ini kita akan terlebih dahulu menyaksikan beberapa anak TK Metodis 2 yang akan mewakili teman-teman mereka untuk mempresentasikan kembali beberapa pengetahuan dan informasi yang telah mereka pelajari. Kami menamakannya Student Project Fair. Selamat menyaksikan. Online Student Project Fair. TK Metodis 2. Halo semua, saya Miss Agustin dan ini Vanessa Queen, salah satu siswi TK Metodis 2. Setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online selama kurang lebih 3 bulan, kesempatan kali ini Vanessa Queen akan mencoba mempresentasikan salah satu percobaan yang sempat ia pelajari. Dalam percobaan ini, siswa-siswi diajak untuk mengamati proses terjadinya pencampuran warna melalui media tisu. Seperti apa presentasi dari Vanessa Queen? Mari kita simak sama-sama. Hai teman-teman, nama saya Vanessa. Saya dari TK Metodis 2. Saya akan melakukan eksperimen. Nama eksperimennya adalah Walking Rainbow. Yuk ikutin. Sebelum kita mulai, kita siapin dulu yuk bahannya. Ada air, ada 5 gelas plastik, dan pewarna makanan warna merah, kuning, dan biru. Ada tisu, ada 4 lembar tisu kering, dan sendok. Lalu kita tuangkan air ke dalam gelas. Gelas yang pertama ya teman-teman. Yang gelas yang kedua tidak usah ya teman-teman. Kita isi gelas yang ketiga. Yang keempat tidak usah ya teman-teman, kita isi gelas yang kelima. Lalu kita ambil pewarna makanan warna merah. 3 tetes saja ya teman-teman di gelas yang pertama. 1, 2, 3. Lalu pewarna makanan kuning di gelas yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu sekarang pewarna makanan warna biru. 1, 2, 3.
ya teman-teman sampai merata. Lalu kita ambil tisu, jangan lupa lipat dua memanjang seperti ini ya teman-teman. Satu persatu. Kosong berisi air. Sepertinya saya mempunyai 5 warna. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, dan biru. Teman-teman boleh mencobanya di rumah. Sekian dari eksperimen saya. Terima kasih, bye-bye. Online Student Project Fair. Hai, saya Miss Eva. Hadir di sini bersama Alexander Louis Agustinus, salah satu anak TK Metodis 2. Di kesempatan kali ini, Alexander akan mencoba mempresentasikan kembali salah satu hal yang telah ia pelajari selama mengikuti kegiatan belajar mengajar secara online selama 3 bulan terakhir. Percobaan yang akan dilakukan akan mengajak kita untuk melihat jagung yang bisa menari-nari. Lebih jelasnya akan dipresentasikan oleh Alex sendiri. Siap, Alex? Siap, Miss. Nama saya Alexander dari TK Metodis 2. Hari ini saya membuat dancing poker. Yuk kita mari lihat. Pertama gelas bening dan air secukupnya. Lalu putihan jagung. Lalu cuka. Lalu baking soda. Yuk kita mari mulai. Pertama tuangkan putihan jagung. Lalu tuangkan cuka. Kemudian tuangkan baking soda. Wow, jagungnya naik turun. Oh, hebat. Kenapa bisa terjadi, Alex? Karena campuran reaksi baking soda dan cuka yang begitu kuat, maka membuat gelembung air dan jagungnya naik turun untuk menari. Wah. Masih menari nggak, Alex, jagungnya? Masih. Demikianlah eksperimen dari saya, teman-teman. Sama mencoba. Terima kasih. Dadah. Online Student Project Fair. Selamat malam Papa Mama, saya Misri duduk di sini bersama Joyden Ho, anak TK Metodis 2.
Malam ini, Joyden akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan salah satu percobaan yang sempat ia pelajari. Kurang lebih percobaannya tentang mengamati minyak dan air tidak dapat bersatu. Secara lebih jelas dan lebih detailnya akan secara langsung dipresentasikan oleh Joyden sendiri. Jadi, papa mama yang ada di rumah dipastikan menyimak Student Project Fair untuk malam ini sampai habis ya. Halo, nama saya Joyden. Saya dari TKB 2. Teman-teman, Joyden mau membuat percobaan lava lamp. Bahan-bahan yang Joyden gunakan stoples, ada lampu McKinsey, ada pewarna kue, ada alat jahit, dan ada air putih, dan ada minyak goreng. Ayo teman-teman, kita mulai. Pertama-tama kita letakkan toples di atas lampu emergensi. Dan masukkan air putih. Terus kita memasukkan pewarna 3 atau 4 tetes. 1, 2, 3. Lalu masukkan minyak. Jadinya seperti ini. Minyak dengan air tidak mau tercampur. Minyaknya di atas, airnya di bawah. Kemudian kita masukkan obat ajaib. Wow, keren! Ada gelembung-gelembung yang seperti lava. Nah, sudah selesai. Teman-teman boleh mencoba di rumah. Terima kasih. Dadah. Nah. Online Student Project Fair. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Siapa yang sering mendengar istilah tersebut? Negara kita Indonesia merupakan salah satu negara dengan keberagaman budaya dan bahasa yang banyak. Satu hal yang menjadi pemersatu bangsa ini adalah Pancasila. Nah, di Student Project Fair kali ini, Miss Okta akan mempersilahkan Kenneth Jevintan, anak TK Metodis 2, untuk mempresentasikan kembali bunyi dan lambang Pancasila. Mari kita belajar dari Kenneth untuk memaknai Pancasila sebagai dasar negara kita lebih sungguh lagi. Papa mama yang ada di rumah, siap-siap ya menyaksikan Kenneth presentasi. Halo teman-teman, nama saya Kenneth Jevintan. Biasa dipanggil Kenneth. Kenneth akan menjelaskan tentang lambang negara Indonesia beserta Pancasila. Kita langsung saja ya. Negara Indonesia memiliki bendera kebangsaan yaitu bendera merah putih. Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 helai bulu sayap, 8 helai bulu ekor, 19 helai bulu pangkal ekor, 45 helai bulu leher. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang artinya 5 sila. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Demikian penjelasan dari Kenneth. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Online Student Project Fair. Kasih Tuhan selalu ada, nyata, dan tidak terbatas. Matahari berasal dari mana ya? Siapa yang menciptakan bulan dan bintang? Mengapa ada hewan dan tumbuhan yang dapat dijadikan bahan makanan untuk kita manusia? Itu semua diciptakan Tuhan. Nah, kali ini Mem Vera akan memperkenalkan Clara Gracelyn Tenggono. Clara adalah salah satu anak TK Metodis 2 Palembang. Clara akan menyebutkan urutan hari-hari penciptaan yang telah dipelajari di TK Metodis 2 Palembang. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, hari ini kita mau mendengarkan kisah penciptaan. Hari pertama, Tuhan menciptakan terang. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di udara dan binatang di air. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang di darat dan manusia. Yes. Hari ketujuh, Tuhan memberkati ciptaannya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan lagu. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Oke teman-teman semua, bye-bye. Online Student Project Fair. Halo Papa Mama, ketemu lagi dengan Miss Mul. Kesempatan kali ini Miss Mul duduk bersama Jeffrey Graciasie yang merupakan salah satu anak TK Metodis 2. Dalam Student Project Fair malam ini, Jeffrey akan mempresentasikan kembali bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri pada kesempatan-kesempatan tertentu. Ayo kita cari tahu berapa usia Jeffrey, apa hobinya, di mana dia bersekolah, dan apa cita-citanya. Hai, nama saya Jeffrey, umur Jeffrey 6 tahun. Jeffrey anak perempuan loh. Jeffrey tinggal sama papa, mama, dan koko yang sayang sama Jeffrey. Jeffrey juga sayang sama mereka semua. Setiap hari mama membeli dan memasak makanan yang kesukaan Jeffrey seperti ayam, ikan, lobster, jagung, brokoli,
buah pisang, buah apel, buah durian, buah nanas, dan tidak lupa menyiapkan segelas susu untuk Javelyn. Terima kasih Mama. Sekarang Javelyn sekolah di TK Metodis 2 yang hebat, fantastis. Yes. Letaknya di Jalan Kolonel Atmul nomor 422 Palembang. Sekarang lagi ada pandemi corona, jadi Javelyn belajar dari rumah. Walaupun Javelyn belajar dari rumah, Javelyn tetap semangat. Rajin belajar. Javelyn suka membaca buku loh, karena besar nanti cita-cita Javelyn ingin menjadi dokter, ingin menyembuhkan orang sakit. Banyak sekarang orang yang sakit, Javelyn ingin menolong mereka supaya mereka sembuh kembali. Doain Javelyn ya agar cita-cita Javelyn tercapai. Terima kasih. Seperti tanaman memiliki berbagai jenis, ada yang lebih cocok di dataran atas, ada yang lebih baik berkembang di dataran bawah. Seperti bunga juga bermekaran pada musim yang berbeda, ada yang musim semi berbunga begitu banyak, namun ada juga yang bertahan pada saat musim dingin. Nah, begitu juga anak-anak kita. Mereka memang terlahir dengan potensi dan bakat yang berbeda-beda. Tugas kita sebagai orang tua dan guru adalah membantu mereka untuk bertumbuh dan berkembang seiring dengan waktu sesuai dengan apa yang menjadi potensi mereka. Online Student Project Fair Sekolah Metodis 2 akan kembali hadir besok jam 8 malam untuk anak-anak SD Metodis 2. Sampai jumpa besok malam, tetap berkarya dan tetap kreatif.